Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Selamat berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Tetaplah setia untuk berdoa. Kenapa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Apapun keadaannya, kita percaya di dalam doa ada kekuatan. Sekalipun berat yang harus kita hadapi hari-hari ini, tetapi selama kita berdoa, itu pasti ada kekuatan, pasti ada pengharapan. Karena orang yang berdoa adalah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Selamat malam bagi semua kita yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di semua benua-benua besar. Saya percaya Tuhan memilih kita untuk mendekat pada bait-Nya hari-hari ini. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, biarlah kita mau terus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang tahu hati kita, Dia yang tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang kita mau Tuhan juga yang paling tahu. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu semua yang ada di hidup kami. Bahwa kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami dan layakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, bawa semua yang berkenan di mata Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari lebih lagi kita mau berkata, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih lagi katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh
kehidupan memancar senantiasa. Oh, jagai hati kami Tuhan, berkenan padamu. Oh, inilah yang kami tahu, Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau mengenal hidup kami, Kau mengenal seluruh jalan kami Tuhan. Oh, bawa kami dalam perkenanan-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau mengenal jalan-jalan hidup kami, bahwa Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu kami duduk atau berdiri, Engkau tahu semua langkah-langkah kami Tuhan. Mampukan kami terus ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Bahkan Engkau tahu ketika kami sedang ada di dalam tekanan, persoalan, beban yang berat. Kami tahu Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kami berseru kepadamu Bapa, Engkau Tuhan yang menjawab setiap kami. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Mari katakan sama-sama saudara pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Lebih lagi berseru, panggil nama Tuhan. Kami memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan dengan iman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang
sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, pandang kasih-Mu yang memberi kekuatan di dalam hati kami, yang memberi penghiburan. Kuasa-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Lebih lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu tidak ada kekuatan yang lain Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang dapat membuat fokus kami, bahkan pandangan kami teralihkan Tuhan. Tapi kami tahu hanya dengan memandang kepada Tuhan, terus fokus kepada Tuhan, apapun persoalan kami, sesakit apapun kami dilukai, kami hanya tetap kuat ketika kami memandang kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, di mata-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Berikan kami kekuatan hari-hari ini untuk anak-anak-Mu Bapa, bahkan mereka yang terus berjuang Tuhan. Biarlah tetap melihat bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi setiap kami yang terus berharap kepada Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus memandang kepadamu, percaya akan janji-janji-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka tetap meneguhkan hati mereka, hanya percaya kepadamu Bapa. Ini Tuhan kerinduan kami, ini ungkapan hati kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Mustahil, tak
Terlebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan hari-hari ini, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami tahu orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Sekalipun berat yang kami hadapi, namun kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami dapat melewati segala pencobaan di hidup ini. Kami dapat melewati segala kesesakan di hidup kami hanya ketika kami dekat dengan Tuhan. Hanya ketika kami memandang kepadamu Bapa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ajar kami untuk terus percaya dan berharap, dan terus percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengerjakan lebih besar dari apa yang kami doakan Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi dengan lebih sungguh dengan iman katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi saudara dengan iman katakan oh, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah yang sanggup. Tuhanlah yang sanggup memerdekakan kami. Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kami. Bapa, biar kami terus mau datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau yang maha tahu. Kami tahu tidak ada yang terlalu berat hari-hari ini jika kami melewatinya bersama Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa, yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Kalau nanti kami akan membaca firman Tuhan, biar firman itu yang memateraikan setiap benih itu di hati kami. Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari firman Tuhan, dan saya bersyukur biarlah kita tetap mau setia pada Tuhan, tetap setia mencari Tuhan, dan tetap setia untuk terus mengejar kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Bahkan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita tetap mau percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita Yesaya 48. Jadi mulai hari ini sudah ada mesbah doa pagi ya, tadi pagi.
Mesbah syukur namanya. Biarlah bangun pagi kita mau mencari Tuhan, kita mau mengejar hadirat-Nya, dan kita mau membaca firman-Nya. Ya, buat yang belum tahu, mulai hari ini tadi ada mesbah doa pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau yang di timur tuh udah jam 6. Kalau yang Papua atau mana tuh Ambon kali Maluku ya, itu sudah 2 jam lebih ya saudara. Iya, kita membaca sekarang Yesaya 48 ayat yang pertama. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Wow, judulnya ini wow banget saudara ya. Yesaya 48 ayat yang pertama. Dengarkanlah firman ini hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel. Dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ayat 2, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Ya, jadi saudara baca baik-baik, ini dikatakan, dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Jadi ada orang-orang yang mengaku keturunan Israel, kaum Yakub, keturunan Yakub, tetapi tidak mengikuti Tuhan dengan tulus hati dan bersungguh-sungguh. Ada nggak yang kayak begini? Ada. Zaman sekarang ada nggak? Ada. Menyebut dirinya Kristen, menyebut percaya Yesus, menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Hanya sekedar beragama, membawa-bawa nama Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh dengan tulus hati mengikuti Tuhan. Apa yang akan terjadi? Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang pada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Ayat 3, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ya, semua yang difirmankan Tuhan dari masa lalu ya sudah digenapi. Bahkan ayat ini berkata, dan Tuhan sekonyong-konyong melaksanakannya. Dengan tiba-tiba ya semua yang tertulis digenapi, termasuk virus corona ini. Saya percaya ini juga dengan tiba-tiba firman Tuhan digenapi. Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, akan ada penyakit sampar yang mengamuk di waktu malam. Ya, termasuk virus-virus dan lain sebagainya yang menyebabkan kematian ribuan orang. Sekonyong-konyong itu semua terjadi. Siapa yang sudah memberitahukan? Kita bersyukur punya firman Tuhan Alkitab yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau dan juga yang akan terjadi. Ya, satu-satunya kitab yang menceritakan dengan nubuatan di akhir zaman adalah Alkitab. Ya, Tuhan yang melaksanakannya. Saudara, bangsa Yehuda merasa percaya diri karena mereka tinggal di Yerusalem, yaitu kota dengan bait Allah, kota kudus dikatakan ya. Mereka percaya diri, tinggalnya di Yerusalem. Ya, tinggal di kota kudus tadi ayat yang pertama. Mereka bergantung pada pusaka mereka, pada kota mereka dan pada bait suci mereka. Tetapi ini merupakan rasa aman yang palsu karena mereka tidak bergantung kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka menyebut dirinya mereka menyebut dirinya keturunan Yehuda, mereka menyebutkan dirinya keturunan Yakub ya, Israel. Menyebut namanya dengan kata Israel. Ya, tetapi sesungguhnya mereka itu tidak mempercayai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dan ini adalah rasa aman yang palsu karena mereka tidak bergantung kepada Allah. Apakah juga saat ini kita? Ya, apa yang membuat kita merasa aman dalam hidup kita, saudara? Apakah karena harta yang kita miliki?
ya, atau kita berkata, wah saya masih punya miliaran, puluhan miliar atau ratusan miliar, atau apa yang kita rasakan hari ini yang membuat hidup kita aman? Apakah karena kita memiliki ya backingan orang hebat di belakang kita? Apa yang membuat kita merasa aman? Ya, saya berdoa dan saya berharap semua kita malam hari ini membawa atau menaruh rasa aman kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain yang akan binasa. Kita sudah belajar kemarin, firman Tuhan berkata, bahkan patung-patung yang kamu sembah, mantra-mantramu, jampi-jampimu tidak berdaya, menolong dirinya aja nggak bisa, apalagi menolongmu. Ya, jangan membangun rasa aman yang palsu dalam hidup kita, ya. Orang-orang ini mereka tinggal di Yerusalem, di kota kudus Allah, menyebut dirinya keturunan Yakub tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya. Warisan bangunan atau bangsa ya tidak dapat memberi kita suatu hubungan dengan Allah. Kita harus benar-benar bergantung padanya secara pribadi dan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita diwariskan agama Kristen mungkin dari orang tua ya, karena ada banyak orang menjadi Kristen ya karena memang terlahir di keluarga Kristen. Ya, ada banyak orang akhirnya menjadi Kristen karena ya memang saya lahir Bu di keluarga Kristen, dari kecil udah Kristen, ya bahkan mungkin waktu lahir sudah teriak haleluya. Ya, tetapi apakah itu menjadi jaminan? Enggak, ya. Saya selalu berkata, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sifatnya pribadi dan tidak dapat diwakili oleh siapapun juga. Makanya kenapa saya selalu berkata, mungkin masih banyak orang yang belum mengerti, kenapa ibu nggak mau doain, kenapa bukan saya tidak mau mendoakan. Tapi saya tidak menerima titipan doa. Saya berdoa bagi mereka yang mau bercerai, bagi mereka yang ada dalam kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan. Tetapi kalau yang hanya untuk perkara-perkara Bu, biar usaha saya laris Bu, biar toko saya, biar hidup saya diberkati Bu, biar suami saya. Aduh saudara, itu kita datang pribadi kepada Tuhan. Ya. Tidak ada rasa aman yang benar-benar aman ya di dalam hidup ini selain kita ini merasa yakin bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu baik saudara ya. Karena ya itu tadi saudara, tidak ada satupun yang bisa mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan yang keturunan Israel aja yang tinggal di Yerusalem, Tuhan bilang mereka menyebutkan kota kudus Israel, mereka tinggal di Yerusalem. Ya, keturunan Yakub, Yehuda. Ya, tidak jadi jaminan ya bahwa mereka akan mengalami perlindungan dan bahkan keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Kalau mereka tidak sungguh-sungguh dan dengan tulus hati mengasihi Tuhan. Saya mencoba mengajarkan kepada kita semua tentang prinsip kebenaran yang benar. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa diwakili. Makanya saya selalu berkata, jangan taruh imanmu pada gereja, jangan taruh imanmu pada pendeta, jangan taruh imanmu kepada saya, tapi taruhlah imanmu kepada Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dan secara pribadi dengan Tuhan supaya engkau mengalami Tuhan dan mengalami ya anugerah dan juga mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah jaminan rasa aman kita di hidup ini, bukan yang lain. Ya, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, mereka tinggal di Israel. Dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal dari masa lampau yang telah kuberitahukan sejak dari dahulu telah diucapkan bahkan telah terjadi. Ya Tuhan bilang dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Tuhan sudah membuktikan semua yang Dia firmankan. Tuhan sudah membuktikan semua nubuatan terjadi di tengah bangsa itu. Ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Waduh saudara ya. Ini yang terjadi kalau orang itu menyebut nama Tuhan, beragama Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak dengan tulus hati mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, oh aku tahu kata Tuhan karena ya aku tahu bahwa engkau yang pertama tegar tengkuk. Ya.
Yang kedua, keras kepala. Dan yang ketiga, berkepala batu. Ini sih saudara kembar. Ya, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah menilai orang seperti ini saudara. Ya, kenapa mereka dikatakan firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau itu tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Karena mereka walaupun Kristen ya, hari ini walaupun saudara mengaku Kristen, mungkin saudara ke gereja tiap minggu, ya mungkin saudara sudah dibaptis atau bahkan mungkin saudara pelayanan. Kalau engkau tidak dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan dengan tulus hati mencari Dia, maka yang terjadi ini, ya keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Makanya banyak orang yang bertanya, Bu, padahal dia tuh Kristen loh. Ya padahal dia itu pelayan Tuhan loh Bu, kok bisa selingkuh kalau dikasih tahu marah loh Bu. Iya, iya, dia menyebut dirinya kota kudus, dia tinggal di Yerusalem, dia keturunan Yakub, keturunan Yehuda. Tapi itu bukan menjadi jaminan untuk orang itu sungguh-sungguh diselamatkan. Ya, bahkan bisa jadi sebaliknya, menjadi keras kepala dan tegar tengkuk dan kepala batu ya. Ayat 5 berkata, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahnya. Ya, Tuhan telah mengabarkannya sejak dari dahulu supaya jangan mereka berkata ini karena patung saya. Oh, ini karena dukun yang saya kemarin datangi. Oh, ini karena jampi-jampi atau mantra-mantra yang dikasih sama saya. Orang Kristen tidak boleh ada jampi-jampi, mantra-mantra. Buang semua itu. Itu adalah berhala di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh hidup menyembah Tuhan dan berhala. Tuhan marah saudara. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Firman Tuhan berkata. Ayat 6, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkannya kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ya, Tuhan yang mengabarkannya, Tuhan yang memberitahukannya, Tuhan yang membukakannya, bahkan hal-hal yang belum diketahui Tuhan sudah memberitahukan. Kita bersyukur punya Alkitab yang sudah meramalkan, bukan meramalkan, menubuatkan keadaan di akhir zaman nanti. Jadi kita udah gak kaget. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan sudah tidak usah bertanya-tanya lagi, Bu, kenapa virus ini terjadi, Bu? Ini terjadi, Bu, kenapa begini, Bu? Ini begini. Udah gak usah bertanya, firman sedang digenapi. Kalau kita mengerti firman, kalau kita percaya, Tuhan sudah menuliskannya, semua ada di dalam Alkitab ini. Ayat yang ke-7 berkata, baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dari dulu. Ayat 7, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Ya, Tuhan bilang memang sengaja saudara ya, supaya kita ini tahu bahwa Tuhan bukan karena kita. Ayat 8. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Waduh, mengerikan saudara ya. Tuhan itu ya menilai mereka, orang-orang yang mengaku keturunan Yakub, mengaku keturunan Yehuda, tinggal di Yerusalem, kota kudusnya Allah, yang ada bait sucinya. Tapi kelakuan mereka tidak ubahnya seperti orang fasik, bahkan Alkitab berkata, keji sekeji-kejinya. Bahkan pemberontak sejak dari kandungan. Saudara, ya zaman dulu itu orang menyembah hanya di Yerusalem loh. Karena hanya di Yerusalem itu ada bait Allah saudara. Ya kesanalah orang semua datang menyembah. Jadi kan secara nalar, ya kalau kita berpikir bahwa harusnya orang yang tinggal dekat dengan bait Allah di mana tempat beribadah itu harusnya hidupnya lebih di atas orang-orang yang lain yang tidak pernah beribadah, yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari-hari
hari ini itu banyak orang yang menjadi batu sandungan, bahkan sudah melayani Tuhan, tetap hidup dalam kenajisan, tetap hidup di dalam keduniawian. Ya banyak sekarang. Saya berdoa semoga ya saudara mendengarkan. Ya banyak orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, majelis bahkan, tapi masih mabok, masih merokok, masih hidup dalam ya kenajisan, dalam percabulan. Padahal mereka ini ada di dekatnya bait Allah loh. Ya, mereka ini ada di dekat dengan gereja. Mereka ini ada di selingkup, ada seputaran dunia pelayanan. Ya, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Tapi saya bersyukur hari-hari ini saya banyak menerima WA, Bu, saya seorang majelis, puji Tuhan sejak saya ketemu khotbah-khotbah Ibu, hidup saya mulai berubah. Puluhan tahun saya jadi majelis, hidup saya nggak pernah berubah sampai saya mendengarkan ya kebenaran yang Ibu sampaikan. Puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan bilang kepada bangsa itu? Kamu tinggal di Yerusalem, kota kudus, ada bait Allahnya. Kamu ngaku keturunan Yehuda dan keturunan Yakub, tapi kelakuanmu itu keji sekeji-kejinya. Bahkan pemberontak sejak dari kandungan. Mengerikan saudara ya. Tuhan itu gak mau kita mempermainkan dia. Ayat 9, oleh karena namaku aku menahan amarahku, oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Oleh karena namaku, ya, karena Tuhan, nama Tuhan, aku menahan amarahku. Tuhan itu adalah penuh belas kasihan. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, bersyukur dia masih berbelas kasihan, dia menahan amarahnya. Ya, makanya ada orang yang bertanya kepada saya, itu ya Bu, orang itu jahat sekali, tapi kok ndak mati-mati ya. Saya bilang ya jangan berdoa begitu, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan dia hidup ya. Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Ya, Tuhan menahan amarahnya. Aku menahan amarahku. Oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Ya, jangan abaikan belas kasihan Tuhan. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup di dalam dosa, bertobatlah. Ya, karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau, kata firman Tuhan. Ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, jadi semua kesengsaraan yang kita alami hari-hari ini itu adalah proses pemurnian. Sesungguhnya aku telah, ayat 10, memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Karena itu bangsa ini mengalami banyak hal dan dibuang saudara dalam pembuangan, mereka sengsara sampai akhirnya mereka bertobat dan akhirnya dibawa Tuhan kembali ke dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini saudara sedang diuji dalam dapur kesengsaraan, ujian, pergumulan, bertahanlah dan percayalah Tuhan sedang membuktikan kemurnianmu. Ayat 11 yang terakhir, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Iya, kenapa Tuhan memproses hidup kita? Kenapa Tuhan membawa kita, mengizinkan kita masuk dalam dapur kesengsaraan? Ayat ini berkata, aku akan melakukannya oleh karena aku. Karena Tuhan. Ya, oleh karena aku sendiri, itu karena kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara sedang diuji, jangan marah, jangan putus asa. Tuhan sendiri yang mengizinkan itu. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, Tuhan tidak mau namanya dinajiskan. Dia ingin kita menguduskan diri. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan akan memberikan kemuliaannya bagi saudara dan saya, karena itu dia ingin kita semua dikuduskan supaya kita layak menerima kemuliaannya. Jangan menyerah engkau di proses hari-hari ini, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menerima kemuliaan itu. Kemuliaan itu bukan harga yang murah. Kemuliaan itu bukan barang yang murahan, tetapi sesuatu yang mahal. Jadi orang yang akan menerima kemuliaan
kemuliaan Tuhan itu harus dimurnikan dalam dapur kesengsaraan. Ya, kalau kita sudah pernah melewatinya, bersyukur. Ya, kalau kita sedang melewatinya, bersyukur dan berjuang supaya kita sampai pada garis akhir. Jangan pernah menyerah, saudara. Mari kita merenungkan firman ini bersama-sama. Iya, kami percaya Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Bahkan melewati dapur kesengsaraan, kami tidak bisa sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami tahu Engkaulah yang mengizinkan semua hal terjadi di hidup kami untuk memurnikan iman kami. Karena untuk menerima kemuliaan-Mu itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak ternilai harganya, kami juga harus dilayakkan terlebih dahulu. Kami rela Tuhan, uji setiap kami. Kami rela Engkau membawa kami masuk dalam dapur kesengsaraan itu, agar kami keluar seperti sesuatu yang murni Tuhan, supaya kami layak menerima kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Bahkan bersama dengan Engkau segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Mari naikkan pujian ini Tuhan kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia dan adil. Karena itu ketika Engkau mengizinkan kami masuk di dalam dapur kesengsaraan, Engkau juga yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap mereka yang sedang mengalami ujian hari-hari ini. Mungkin dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Rasanya kami sedang ada di dalam dapur kesengsaraan yang begitu luar biasa. Tapi Engkau yang berkata, aku yang melakukannya karena aku, demi namaku. Kami rela Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami, ketika Engkau mengizinkan kami untuk dimurnikan. Kenapa saudara? Karena Tuhan berkata, sebab aku tidak mau memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan mau memberikan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Karena itu kita harus rela dibentuk untuk menerima kemuliaan kekal yang harganya itu tidak terbanding dengan apapun. Sabarlah saudara, berjuanglah terus, bayarlah harga yang harus kita bayar sampai kita mencapai garis akhir sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mau Tuhan membawa hidup kami di dalam kehendak dan perkenanan-Mu Bapa. Ujilah kami, proseslah kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan membuat kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam rumah tangga keluarga kami menyerahkan Tuhan pernikahan kami, suami istri, anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Yang kami rindukan hanya satu, perkenanan Tuhan turun di dalam keluarga kami. Biar ada suami-suami menjadi imam yang benar, ada istri yang menjadi penolong, ada anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa memohon perkenanan Tuhan dicurahkan atas rumah tangga kami, pernikahan kami Bapa. Biarlah anak-anak disertai Tuhan dalam studi mereka, pekerjaan, bahkan jodoh yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kami percaya janji firman-Mu, anak cucu orang benar akan dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Kami itu menyerahkan keluarga besar kami, oma, opa kami Tuhan, orang tua kami di usia senja mereka, bahkan para single parent Tuhan yang terus membesarkan anak cucu mereka. Tuhan juga menopang menjadi penolong bagi mereka. Kami tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai setiap kami. Menyerahkan seluruh anggota keluarga kami yang belum bertobat, yang terikat di dalam
ikatan-ikatan dosa, pergumulan yang berat yang ingin keluar Tuhan dari jeratan dosa, bahkan yang belum bertobat. Kami berdoa hari-hari ini ada kelepasan yang terjadi. Mereka yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kecemasan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau melepaskan. Kami akan melihat sungguh Tuhan penyertaan-Mu, pembelaan-Mu bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, biarlah kesembuhan bahkan secara jiwa. Tuhan berikan kesembuhan yang sakit apapun. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan firman Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit ini datang karena kesalahan kami mohon ampun, kami bertobat di hadapan-Mu. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini Tuhan. Sembuhkan setiap jiwa kami. Ketika jiwa kami sembuh, maka tubuh kami juga pun disembuhkan oleh Tuhan. Berkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan yang berfirman, tidak ada yang mustahil, semuanya terjadi. Engkau memberikan kami keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Kami terus menyerahkan mereka, para fakir miskin, orang-orang yang berkekurangan. Tuhan, Engkau juga menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Dengan cara-Mu Engkau menolong mereka yang mengandalkan Engkau sungguh-sungguh ya Bapa. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Hujan pertobatan terjadi. Jiwa-jiwa boleh datang. Mereka yang dari suku Kedar, Nebayot boleh bertekuk lutut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membukakan Tuhan pintu-pintu penginjilan hari-hari ini. Lewat media-media, bangsa kami boleh menerima kebenaran itu. Berkati tanah, berkati perairan, berkati lautnya, berkati gunung-gunungnya, berkati hasil buminya Tuhan. Indonesia makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan MPR, DPR, bahkan semua mereka yang ada Tuhan sebagai kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RT, RW, semua mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, bekerja bagi kepentingan rakyat di bangsa ini Bapa. TNI Polri yang terus menjaga keamanan NKRI, Tuhan berkati dan jagai, biar Tuhan pengawalan-Mu, bala tentara malaikat surgawi-Mu yang membentengi bangsa kami dari segala pemberontakan apapun, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tim medis yang terus berjuang di garis terdepan melawan COVID. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19. Kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal atas Indonesia. Bahkan sampai hari ini kami terus melihat Tuhan menyertai bangsa ini. Segala roh ketakutan yang ditimbulkan karena COVID, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidak takut Tuhan. Kami diberikan roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Sebab ketakutan itu adalah roh. Dan Tuhan berfirman, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu selama kami hidup, kami mau memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk bangsa-bangsa, benua-benua yang ikut berdoa setia di Mesbah Doa. Dari 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu ada pemulihan demi pemulihan. Bahkan setiap mereka yang ada dalam persoalan, yang terus berdoa di benua-benua ini, Tuhan juga menjadi jawaban. Secara khusus kami terus menyerahkan Amerika yang akan mengadakan pemilihan presiden. Tuhan pegang kendali, keamanan dan semuanya Tuhan jagai. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jika hari-hari ini Engkau sudah mengizinkan kami ada dalam dapur kesengsaraan, kami tahu kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu hari ini.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, dengan engkau hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Jangan lupa ya saudara yang diberkati, tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan channel ini kepada saudara temanmu, juga mereka boleh mendapatkan berkat. Tetaplah bersuka cita dan jalani semua dapur kesengsaraan kita bersama dengan Tuhan. Kita adalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati.